Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring online pada hari ini. Bertemu lagi pada mapel pembelajaran biologi kelas 11 semester 1. Sebelum kalian semua mengikuti pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tentang struktur sel part 2. Kalau minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang struktur sel part 1, di mana kalian sudah mengetahui apa saja struktur sel yang terdapat di dalam sel hewan maupun tumbuhan beserta perbedaannya. Sekarang kita akan belajar tentang struktur sel part 2, di mana materi pembelajarannya akan membahas tentang transport melalui membran. Transport melalui membran itu dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif dibagi menjadi tiga, yaitu difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Sedangkan transport aktif juga sama dibagi menjadi tiga, yaitu pompa ion, kotransport, dan endositosis dan eksoitosis. Difusi merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Berhubungan dengan gerak Brown, melalui lipida biomolekul dengan cara dialisis. Senyawa yang berdifusi, jadi senyawa yang dapat berdifusi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah molekul nonpolar kecil. Contohnya adalah O2 dan N2. Yang kedua adalah molekul polar kecil tidak bermuatan. Contohnya adalah H2O, CO2, urea, dan gliserol. Yang terakhir atau yang ketiga adalah bermuatan dan mempunyai struktur dipolar. Di sini contohnya adalah benzena. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut. Di sini misalnya adalah air dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik yang dilewati melalui membran semi permeabel. Osmosis itu dapat mengakibatkan kerusakan sel. Kerusakan sel dapat terjadi karena peristiwa endosmosis maupun eksosmosis. Transport aktif atau pompa ion. Transport aktif merupakan transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan jumlah energi. Peristiwa yang termasuk dalam transport aktif yaitu eksositosis dan endositosis. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode sebagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di dalam ribosom. Untuk itu diperlukan perantara yaitu RNA agar sintesis protein dapat berlangsung. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Tahap dari
sintesis protein itu dibagi menjadi dua, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Tahap transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untaian rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Yang kedua adalah tahap translasi. Tahap translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di dalam ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Pada tahap reproduksi sel, pembelahan sel memungkinkan suatu organisme untuk tumbuh dan berkembang. Pembelahan sel di sini tahapannya dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Untuk tahap amitosis itu terjadi pada sel prokaryotik yang bisa lebih dikenal dengan disebut sebagai pembelahan biner. Yang kedua adalah tahap fase mitosis. Pada tahap pembelahan fase mitosis adalah pembelahan yang satu terjadi pada sel tubuh atau somatik. 2. Melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan hasilnya itu sama dengan induknya. Tujuan dari tahap fase mitosis yaitu untuk memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah tahap fase meiosis. Tahap fase pembelahan meiosis adalah pembelahan yang satu terjadi pada sel kelamin atau gamet. 2. Melalui 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan berbeda dengan induknya. Jadi kalau pada fase mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid dan untuk hasilnya itu sama dengan induknya, tetapi berbeda dengan fase meiosis, dia menghasilkan 4 sel anakan dan mengalami 2 kali pembelahan yang bersifat haploid dan yang harus digarisbawahi adalah bersifat berbeda dengan induknya. Tujuan dari fase meiosis adalah untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Nah, di sini ada tahap-tahap dari fase meiosis 1 dan fase meiosis 2. Pada fase meiosis 1 dia sama seperti fase mitosis, menghasilkan 2 sel anakan yang diploid. Hasilnya sama dengan induknya. Pada fase meiosis 2 karena dia mengalami 2 kali pembelahan, jadi dia memiliki hasil 2 sel anakan yang membelah menjadi 4 kali sel anakan untuk hasilnya dan sifatnya adalah haploid dan dia nanti akan berbeda dengan induknya. Nah, materi pada hari ini pada bab 1 mengenai struktur sel sudah selesai. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.